Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada konten kita kali ini, kita kedatangan seorang pemain futsal kebanggaan warga Banjarmasin, kebanggaan Kalimantan Selatan yang bermain di tim Liga Pro Futsal Indonesia. Oke, Jumadil, alhamdulillah, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya sekarang ngapain aja nih? Aktivitasnya sekarang sih latihan sendiri ya. Seperti jogging lah istilahnya, penjagaan aja lah. Conditioning masing-masing istilahnya. Biar tetap bugar gitu ya. Ya, biar tetap terjaga kan, walaupun dengan COVID ini kan. Semoga cepat berlalu apa ini ya. Di sini kita mau tanya-tanya, mungkin tanya jawab atau sharing juga tentang futsal di Kalsel dan juga di Indonesia khususnya. Awal mula mengenal futsal itu bagaimana ceritanya Jumali? Mengenal futsal awal mulanya kan dari waktu sekolah dulu, waktu di SMA Negeri 4 Banjarmasin. Karena ada pertandingan futsal antar sekolah, itu kan sering pertandingan, akhirnya saya mengikuti lah pertandingan itu. Awalnya memang sebagai pemain futsal kah atau sepak bola atau olahraga lain kah gimana? Awalnya dulu kan saya bermain sepak bola dulu, waktu dari SSB sampai dari Popda, Popwil, Porpop, sepak bola semua. Mengenal futsal baru waktu sekolah itu, waktu setelah Porpop selesai sepak bola baru mengikuti seleksi prapon, itu baru mengenal futsal lah, tapi dari SMA dulu. Dari SMA dulu ya. Ya. Mungkin juga karena di tingkat SMA antar pelajar pertandingan futsal lebih banyak kan. Jadi kemarin dari sepak bola ikut seleksi di Prapon Kalsel tahun berapa ya kemarin? 2015 ya? 2015 kan. Alhamdulillah kemarin terpilih ya. Alhamdulillah terpilih. Bisa diceritakan bagaimana proses dari terpilihnya Prapon Kalsel sampai bermain di Pon Kalsel sampai ke luar Kalimantan Selatan? Pertama kan dari pertama seleksi dari Prapon dulu. Seleksi Prapon itu persyaratnya harus bermain di Liga Pusat Banjarmasin dulu. Lipuba ya. Kemarin saya nggak main di Lipuba, jadi bagaimana saya mengikuti karena saya nggak ada persyaratan itu. Jadi kemarin itu dengan persyaratan dari rekomendasi dari sekolah ya. Yaudah saya bilang ke sekolah bahwa minta surat bahwa mengikuti seleksi di Prapon Kalsel. Waktu di bulan Ramadan itu 3 hari seleksinya. Alhamdulillah bisa masuk di tim Prapon Kalsel. Akhir perjalanan itu persiapan hampir 1 tahun kalau nggak salah. Itu sempat bermain di Bimega. Bimega itu ada 4 negara. B-nya itu dari Brunei, I-nya dari Indonesia, M itu dari Malaysia, P itu dari Filipina. Jadi Indonesia kemarin mewakili dari Kalimantan Selatan. Akhirnya alhamdulillah bisa juara di Labuan Malaysia itu. Ya. Kemarin itu Pon Kalsel itu 2016 ya kemarin. Habis itu balik ke sini seperti biasa ikut tarkam ya. Selanjutnya setelah itu kemarin sempat katanya di awal dilirik klub Liga Pro, itu bagaimana ceritanya kemarin? Jadi kemarin setelah bermain di Pon Kalsel akhirnya udah selesai pertandingannya karena nggak lolos juga kan. Jadi kemarin itu saya 3 kali udah main di Liga Nusantara, Linus. Kalau kita lolos kan bisa bermain di Liga Pro. Itu dengan faktor usia juga kan, karena saya kemarin tahun 95 3 kali nggak lolos di Liga Nusantara, akhirnya nggak bisa lagi bermain di Linus, pengen lolos ke Liga Pro. Akhirnya saya mengambil inisiatif dari sendiri. Kemarin yang uang tarkam itu saya kumpulin, saya tabung. Saya pengen ikut seleksi dari klub dari SDR Binjai dari Medan. Kemarin ngumpulin uang dari hasil tarkam bisa
bisa berangkat ke sana, walaupun saya juga pinjam sama teman sama keluarga ada juga sedikit kan. Yang penting tujuan saya pengen bermain Liga Pro, walaupun tim yang promosi yang baru naik. Karena bagi saya kan tujuan bermain futsal kan pengen bermain di Liga. Akhirnya alhamdulillah saya ikut ke sana dengan biaya sendiri kan, pengen bermain Liga Pro. Akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk di skuad di SDR Binjai itu. Itu kemarin tahu info seleksinya tuh bagaimana kemarin? Kemarin infonya kan dari Linus kan ada yang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Akhirnya saya ngechat di Instagram miminnya SDR Binjai pengen ikut seleksi, walaupun dibalas berasal dari mana katanya. Pernah bermain di mana katanya. Ya udah saya ceritain saya dari Kalimantan Selatan, khususnya dari Banjarmasin, pernah bermain di Prapon sama PON. Alhamdulillah saya diizinin bisa berangkat, tapi dengan biaya sendiri karena kan saya pengen ke sana kan, pengen bermain Liga Pro katanya. Ya udahlah saya dengan biaya sendiri saya pergi terbang ke Medan. Akhirnya saya masuk dalam skuad di tim SDR Binjai. Jadi kemarin memberanikan diri ya, memberanikan diri. adminnya juga. Karena kalau kita seleksi kan dengan biaya sendiri kan, karena klub kan juga nggak tahu berasal dari Kalimantan. Yang berasal dari Medan aja kan juga banyak pemain kan. Jadi maunya bermain Liga Pro ya udahlah berani dengan biaya sendiri. Terus kalau pikiran saya kan, karena ya saya yakin kan bisa masuk, nanti kan ada gaji nih. Gaji saya itu kan nanti bisa saya kumpulin. Nah, nanti kan kalau udah pulang di Liga kan pasti dibiayain. Jadi saya ruginya di pertamanya aja. Iya. Tapi insya Allah kan hasilnya kan yang dilihat proses dan hasilnya kan. Walaupun kita berkorban kan, berjuang di awal dulu, memberanikan diri sampai ongkos sendiri kan dari Bandara Banjarmasin transit kan ke Jakarta baru ke Medan. Itu biayanya tuh lebih banyak ya. Lebih banyak. Alhamdulillah hasilnya kemarin terpilihnya di SDR Binjai Medan. Itu kontraknya 1 musim ya? Iya, 1 musim. Kontraknya 1 musim kemarin. Habis dari SDR Binjai balik ke Banjarmasin, terus kemarin sempat main di Pamos katanya. Oh ya, itu timnya degradasi kan? Timnya degradasi karena tim promosi juga. Akhirnya kemarin saya juga nggak tahu lah, mungkin kenapa saya bisa ditelepon almarhum Bonsu di telepon hari Jumat kalau nggak salah, sebelum sholat Jumat ditelepon, ini Jumadil dari Banjarmasin, ya Bos, bisa berangkat ke Bandung ikut seleksi Pamos persiapan AFC. Siapa sih yang nggak mau ya kan, bisa bermain di level Asia, tim papan atas, juara liga ya kan. Siapa sih yang nggak mau? Terus kemarin karena ada pilihan milih ujian final tes atau ikut seleksi di Bandung. Final tes kuliah itu ya? Iya, jadi kemarin saya tanya-tanya juga sama orang tua sama teman. Yaudah pilih ujian final tes dulu katanya. Kan ujian final tes cuma 1 minggu. Jadi habis selesai 1 minggu bisa berangkat ke Bandung. Tapi kan pelatih di luar sana kan nggak mau lihat ujiannya, dia pengen juga persiapan karena level Asia dan gak sembarangan ya. Jadi kemarin kata orang tua, ya udah pilih ujian dulu katanya. Kalau emang rezekinya kamu main di AFC Pamos, nanti ditelepon lagi katanya. Alhamdulillah mungkin berkat orang tua juga doa ya kan, dan kawan-kawan, akhirnya saya ditelepon lagi, bisa nggak berangkat? Ya udah saya bisa berangkat, besok langsung berangkat. Akhirnya saya ikut seleksi karena ada dari tim-tim juga kan yang ada ikut seleksi. Akhirnya saya terpilih juga, alhamdulillah bisa masuk skuad di Pamos Mataram di AFC. Alhamdulillah ya. Kemarin jadi yang penting restu orang tua dulu, dan kalau orang tua sudah merestui, kemungkinan hasilnya juga bagus ya kan. Jadi kemarin awalnya nggak nyangka juga ya, ditelepon kembali ya kan. Nah itu tadi, kalaunya rezeki memang tidak kemana kan. Iya, rezeki Itu kan labelnya kemarin tuh Pamos sebagai juara bertahan ya kan.
Gimana tuh perasaannya bisa terpilih dan bisa bermain dengan apa namanya pemain-pemain yang sudah top dan pelatih yang mungkin juga sebagai panutan pelatih Indonesia kemarin tuh. Oh ya, yang pertama-tama ya pastilah saya sangat bersyukur ya kan, bisa diterima di tim juara liga dan mengikuti di level Asia lagi kan, membawa nama Indonesia dan apalagi yang pastinya lebih bangga lagi lah karena bisa satu tim yang biasanya sering nonton di TV, yang ada juga pemain timnas, akhirnya bisa satu tim lah, akhirnya bisa berteman juga, itu suatu kebanggaan lah yang pastinya. Kemarin AFC itu tahun berapa tuh sama Thomas? 2018. 2018. Hasil akhirnya kemarin gimana San? Hasilnya kemarin di 8 besar. 8 besar ya. 8 besar ya. Kalahnya sama Irak. Irak kemarin ya. Habis 2018 selesai AFC udah habis kemarin ya kontraknya. Udah habis. Balik ke Banjarmasin 2018. Setelah itu baru kemana ke klub yang lain lagi ya? Saya 1 tahun dulu stop liga. Habis itu baru di Bang Sumut. Kenapa tuh jadi stop 1 tahun? Karena saya kemarin milih pengen lurusin kuliah karena skripsi juga kan. Mau gimana harus kita pilih satu karena itu kan terakhir kita kuliah kan. Ya harus milih kuliah lah. Karena kalau kita udah selesai pendidikan, kita bisa lanjut lagi ke Liga Pro. Karena kan kemarin itu kata almarhum kalau emang selesai kuliah nanti bilang aja katanya. Siapa tahu nanti ada abang rekomendasi dari klub lain. Siapa tahu ada rezeki Jumadi katanya. Ya udah terusin kuliah karena kan kata orang tua pendidikan sama prestasi itu kan harus seimbang. Karena kita nggak selalu di dunia olahraga. Nah, jadi harus seimbang lah. Jadi mungkin salah satu pesannya prestasi memang penting, tapi juga pendidikan juga harus di nomor satukan juga ya kan buat bekal nantinya juga ke depannya. Setelah stop 1 tahun kemarin udah lulus kuliahnya ya? Udah lulus, baru masuk ke klub Liga Pro yang baru lagi. Klub apa itu kemarin? Kemarin dari tim Medan juga, dari tim Bang Sumut. Bang Sumut lagi. Berarti dari awalnya di Medan kembali lagi ke Medan. Rezekinya di Medan ya. Bang Sumut kemarin sempat jadi kapten ya di sana ya? Ya, jadi kapten. Gimana tuh perasaannya jadi kapten memimpin kawan-kawan di dalam lapangan tuh? Perasaannya ya pasti ya bangga kan, karena dipercaya dari manajer, dari pelatih, asisten, coaching staff lah, dan kawan-kawan karena bisa memimpin di lapangan, apalagi di liga futsal tertinggi kan, Liga 1-nya futsal Indonesia, bisa terpilih sebagai kapten, dipercaya, itu lebih dari kebanggaan lah. Apalagi kan dari ini kan tim bukan daerah Kalimantan ya, di tim Sumatera. Terus suatu lebih kebanggaan lah. Bisa dipercaya ya pastinya. Alhamdulillah bisa jadi kapten kemarin yang mungkin teman-teman. Kalau menurut Jumadi sendiri nih ya, yang membedakan futsal di Kalimantan Selatan sama di luar Kalimantan Selatan itu apa tuh? Kalau menurut saya perbedaannya sih kalau di Kalimantan kebanyakan taktik, bukan, kebanyakannya individu. Kalau di luar sana taktik sama individu. Jadi kita kalahnya di taktik. Kalau menurut saya. Mungkinkah itu pengaruh dari strategi pelatih atau keegoisan pemain sendiri atau gimana itu ya? Menurut Jumadil karena kan di luar sana banyak pemain-pemain Liga Pro, mungkin levelnya udah di atas ya kan. Mungkin karena udah zaman modern, jadi pemain-pemain sana lebih pintar lah mainnya. Bukannya nggak pintar sih dari Kalimantan, cuman lebih levelnya aja sih bedanya. Bedanya level aja nih.
Kalau pertandingan nih ya, pertandingan yang paling dikenang, yang paling selalu diingat itu pertandingan yang mana dan di klub apa gitu untuk Jumadil sendiri? Oh, kemarin yang paling dikenang itu ialah dari Kalimantan Selatan mewakili Indonesia di luar negeri, yaitu di Labuan Malaysia. Karena kemarin itu pertandingan Bimega, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, 4 negara akhirnya bisa juara di Labuan Malaysia. Dan paling bangganya itu sih bisa menyanyikan lagu Indonesia di luar negeri. Suatu kebanggaannya, Suatu kebanggaan. apalagi membawa nama daerah sendiri yang kan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jumadil sendiri nih posisinya apa nih Jumadil? Posisinya bisa play, bisa angkor. Plank atau anchor. Mungkin bisa kasih tips atau trik ala Jumadil untuk teman-teman yang mungkin posisinya sama seperti Jumadil untuk bermain futsalnya bagaimana? Kalau posisi angkor sih saya lebih simpel lah, karena kan posisi paling bawah. Kalau dari posisi plank, menurut saya kebanyakannya individu gitu, karena kan serangan itu kan dari flank. Kebanyakan sih itu kalau menurut saya ya, itu aja sih. Ini ada beberapa pertanyaan cepat nih, ada 3 pertanyaan cepat, pilih satu ya, oke. Yang pertama, jadi pemain inti di tim papan bawah atau jadi pemain cadangan di tim juara? Jadi pemain inti di tim bawah. Alasannya kenapa tuh? Karena kan sering lebih banyak bermainnya. Karena kalau kita kebanyakan bermain, semakin banyak main, menitnya banyak, mungkin kualitas kita lebih bagus kan di level-level selanjutnya nanti. Berarti yang penting pengalaman dan lebih banyak jam terbang bermain di dalamnya. Soalnya kalaunya pilihannya kan kebanyakan ada juga nih di tim juara tetapi cadangan. Kebanyakan banyak juga sih seperti itu. Kalau menurut saya sih kalau kita sebanyak di tim bawah, kita menitnya banyak. Karena kalau kita lebih bagus mainnya, tim besar pasti mau ambil. Oh gitu ya. Nah itu salah satu triks dari Jumadil juga tuh. Nih sekarang nih, futsal atau pacar nih? Futsal lah. Alasannya kenapa? Karena kalau futsal kan yang pertama kan olahraga positif, stay kreatif ya kan. Jadi olahraganya itu olahraga yang menjauhi segala larangan, misalnya obat atau apa segala kan. Mungkin kalau kita bagus, mungkin ada cewek lah yang yang ngejar lah. Iya, ada cewek ngejar. Berarti pacarnya dibawa ke lapangan futsal kan? Itu lebih bagus lagi karena penyemangat ya. Iya, penyemangat jadinya. Nih, sekarang timnas sepak bola atau timnas futsal? Timnas sepak bola. Timnas sepak bola alasannya apa? Karena cita-cita dari kecil pengen bermain di liga sepak bola. Ternyata bisa bermain di liga futsal. Nah, rezekinya di futsal. Tapi Ya. harapannya masih ada di sepak bola. Ya, 50-50 lah. Tapi karir rezeki sekarang di futsal. Semoga nanti harapannya bisa tercapai juga di sepak bola. Ya. Kemarin kan banyak tuh dari pemain-pemain futsal yang awalnya futsal ke sepak bola kan. Banyak tuh udah tuh dari klub-klub futsal Indonesia sendiri juga banyak, ada beberapa pemain yang mungkin semoga harapan Jumadil juga bisa sampai ke sana ya kan. Kalau untuk Jumadil sendiri nih, the best 5 atau 5 pilihan pemain yang menurut Jumadil yang terbaik lah, bebas dari Kalimantan Selatan atau dari luar gabungan juga nggak apa-apa. Kalau dari kiper Mustafa Nazari dari Iran, Angkor Marvin dari Pangos Mataram, dua flank. Saya karena suka kiri kan, kaki kiri, dari Iqbal dari BTS, dari Runtuboy dari BTS, pivotnya dari Pangos saya dan Lubis. Jadi kipernya ada Mustafa Najari, anchornya ada Marvin Alexa ya. Habis itu planknya ada Iqbal Iskandar sama Runtuboy, dan pivotnya ada saya dan Lubis. Itu mungkin best starting ala Jumadil ya kan ya. Kenapa Jumadil nggak dimasukkan di best starting tersebut?
Karena kalau menurut saya sih, saya masih belajar ya kan, Iya. belum selevel yang saya gini. Mungkin mungkin bisa satu tim aja udah lebih dan cukup. Kalau Jumadil sendiri untuk pemain nih yang menjadi idola atau inspirasi Jumadil dalam berkarir sekarang ini siapa itu? Kalau di futsal atau di mana? Di futsal atau sepak bola mungkin bisa. Kalau di futsal nih si Randy Akang, Hmm. Randy Satria kan, dari IPC Pelindo. Kalau dari sepak bola, Greg Dapol. Kenapa tuh jadi memilih Randy Satria di futsal dan Greg di sepak bola itu, apa alasannya? Kalau Randy Satria kan pemain senior, pemain panutan juga kan. Pemain lebih cerdas cara mainnya kan, individunya bagus, taktiknya juga bagus. Kalau dari sepak bola, saya suka Greg karena saya pernah dulu melihat dia bisa ngelewatin pemain-pemain level bukan level Indonesia lagi sih, bisa level internasional udah. Jadi saya suka yang orang-orang kayak gitu. Lagi di posisi attack, penyerang juga kan. Mungkin nih ada pesan buat teman-teman nih yang ingin berkarir di apa namanya, di perfutsalan Indonesia, atau maksudnya yang karirnya yang bermain di futsal. Adakah tips dan trik dari Jumadil itu untuk bermain yang bagus itu, atau yang baik seperti apa? Tipsnya sih yang penting selalu latihan terus, karena kalau kita latihan terus penjagaan selalu bagus kan, karena dari kondisi fisik, dari segi mental, dari passing shoot, kalau kita bagus insya Allah hasilnya juga bagus. Bagus. Terakhir nih untuk Jumadil nih dari kita nih, harapan untuk futsal Indonesia sendiri itu bagaimana nih harapannya? Harapannya futsal Indonesia bisa bermain di Piala Dunia sih. Amin. Amin. Mungkin apa namanya, bincang-bincang kita sama Jumadil sampai di sini dulu. Mungkin semoga bisa bertemu kembali nantinya, dan semoga konten dari kita bisa bermanfaat, bisa diterapkan juga untuk pemain futsal yang ingin mengawali karirnya. Ada Jumadil tadi, yang penting kan kerja keras, memberanikan diri, rajin atau rutin latihan juga. Dan semoga Jumadil sendiri, harapan kita bisa karirnya bisa lebih bagus lagi. Amin. Dan mudah-mudahan bisa terpilih di suatu saat di timnas futsal Indonesia. Amin. Oke. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau dirasa video atau konten dari saya bermanfaat, bisa diklik like, share, and subscribe, dan bagikan juga ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.